dijajah oleh dua bangsa yang berbeda dalam kurun waktu yang berdekatan, dari Belanda ke Jepang, sebuah transisi kekuasaan yang penuh dengan drama. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Grace Priscilla Stompul dan informan kita yang bernama Rani. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia terjadi pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan di Tarakan, Kalimantan Timur, yang bertujuan Jepang menjajah Indonesia selama sekitar 3,5 tahun dari tahun 1942 hingga 1945, tepatnya berakhir pada 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan kembali menggali sejarah masuknya bangsa Jepang ke Indonesia yang akan dipaparkan oleh informan kita. Apa sih yang sebenarnya membuat Jepang tertarik dan datang dan menjajah Indonesia waktu itu? Apakah mereka memiliki strategi perang, sumber daya, atau alasan lain di balik layar? Konteks besar Jepang dan Perang Dunia Kedua. Pada awal abad ke-20, Jepang sudah berubah menjadi kekuatan industri dan militer besar di Asia. Setelah berhasil mengalah Rusia 1905 dan menguasai Korea Selatan sebagian Cina, Jepang mulai melihat dirinya sebagai pemimpin Asia. Tapi ada satu masalah besar. Jepang miskin sumber daya alam, terutama minyak, karet, dan logam. Ketika Jepang memulai memperluas wilayahnya ke Cina dan Asia Timur, negara-negara barat seperti AS, Inggris, dan Belanda memerlukan embargo ekonomi, terutama minyak, sebagai bentuk tekanan. Itulah titik di mana perhatian Jepang beralih ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. 2. Motif ekonomi, sumber daya alam. Inilah alasan paling langsung dan kuat. Minyak bumi di Sumatera dan Kalimantan, karet dan timah di Sumatera, baukis, nikel, dan hasil pertanian tropis lainnya. Sumber daya ini sangat vital untuk mesin perang Jepang. Misalnya, sebelum perang, lebih dari 90% pasukan minyak Jepang berasal dari Amerika Serikat. Saat embargo diberlakukan, Jepang harus mencari sumber alternatif, dan Hindia Belanda. Indonesia waktu itu punya cadangan minyak besar di bawah kendali Belanda, Royal Dockyard. Jadi secara ekonomi, Indonesia adalah lubang bahan bakar bagi ekspansi Jepang di Asia Pasifik. 3. Motif strategi posisi geopolitik. Letak Indonesia sangat strategis, menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi jalur laut vital bagi pergerakan militer dan perdagangan. Menguasai Indonesia berarti Jepang bisa mengamankan jalur logistik dan lautnya dari gangguan sekutu ini. Penting untuk mempertahankan wilayah-wilayah baru seperti Filipina, Malaya, dan Brima. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau dibandingkan dengan penjajahan Belanda, kenapa masa Jepang terasa singkat tapi meninggalkan dampak yang begitu besar bagi Indonesia? Masa pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945 memang berlangsung singkat, hanya sekitar 3,5 tahun, tetapi dampaknya sangat besar. Jepang menerapkan sistem pemerintah militer yang keras dan langsung mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat. Segala kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan diubah untuk kepentingan perang Jepang. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan berat seperti kerja paksa, rumusa, dan kelaparan. Namun juga mulai terbiasa hidup mandiri tanpa bergantung pada Belanda. Di sisi lain, Jepang memberi kesempatan bagi tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno dan Hatta untuk tampil di depan rakyat melalui organisasi seperti Putera dan Jawa Hakokai. Pelatih militer melalui Peta dan Heiho membangkitkan semangat juang serta melatih kedisiplinan rakyat Indonesia. Dari sinilah muncul kesadaran nasional dan tekad untuk meraih kemerdekaan sendiri.
Jadi dengan demikian, walaupun masa pendudukan Jepang sangat singkat, pengaruh besarnya karena mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi batu loncatan penting menuju kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pertanyaan selanjutnya, banyak yang bilang Jepang membangkitkan semangat nasionalisme. Benar nggak sih, atau itu cuma efek samping dari penderitaan rakyat? Penduduk Jepang di Indonesia sejatinya bukan bertujuan untuk membebaskan, melainkan untuk menguasai dan mengeksploitasi demi kepentingan peran Asia Timur Raya. Namun, kebijakan dan tindakan mereka justru menimbulkan efek samping yang tidak terduga. Lahirnya semangat nasionalisme yang jatuh lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia. Melalui penderitaan, mobilisasi, penggunaan bahasa Indonesia, serta kesempatan bagi tokoh-tokoh nasional untuk tampil di depan rakyat, Jepang secara tidak sengaja menciptakan wadah pembentukan kesadaran kebangsaan. Akibatnya, rakyat Indonesia semakin menyadari pentingnya kemerdekaan dan kemandirian. Jadi penduduk Jepang itu menjadi paradoks sejarah. Meskipun bermotif imperialistik, justru mempercepat lahirnya nasionalisme dan kemerdekaan di Indonesia. Yang terakhir nih, informan, gimana kehidupan sehari rakyat Indonesia berubah selama masa pendudukan Jepang, baik dari sisi sekolah, kerja paksa maupun propaganda? Dari yang saya baca, kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yaitu dari masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 membawa perubahan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia, bukan hanya dalam politik, tapi terutama dalam realitas sosial dan keseharian rakyat biasa. Segala aspek kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga cara berpikir mengalami guncangan hebat. Pendidikan dijadikan alat indoktrinasi, ekonomi runtuh karena eksploitasi, dan rakyat dipaksa bekerja tanpa balas kasihan melalui sistem Romusa. Namun di balik penderitaan itu tumbuh kesadaran baru. Rakyat mulai mengenal bahasa dan identitas nasional, belajar berorganisasi, dan menyadari pentingnya kemandirian. Dengan demikian, penduduk Jepang menjadi masa yang penuh kontradiksi. Di suatu sisi membawa derita, tapi di sisi lain menumbuhkan rasa persatuan, disiplin, dan semangat kebangsaan yang akhirnya menjadi fondasi kuat bagi lahirnya Indonesia merdeka. Pembahasan yang disampaikan oleh informan kita bahwa tujuan utama Jepang datang ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam dan kekayaan alam yang melimpah, terutama minyak bumi, untuk mendukung kepentingan industri dan militernya dalam Perang Dunia Kedua. Tujuan lainnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pasaran hasil industri Jepang, serta menjadikan wilayah Indonesia sebagai benteng pertahanan dan kekuatan untuk melawan sekutu. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Sobat Sejarah. Dari kisah ini kita belajar bahwa sejarah seringkali penuh dengan ironi antara harapan dan kenyataan pahit. Semoga pembahasan tentang awal pendudukan Jepang ini bisa menambah wawasan kita bersama, dan jangan lupa dengarkan episode baru kami setiap hari untuk kisah sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya Grace dan Rani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Belajar masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.